Shalom, Amang, Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan. Renungan kita beri judul supaya dunia tahu. Ini adalah kata-kata langsung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Cukup jelas dan cukup tegas. Untuk seluruh dunia. Supaya didengar dunia. Supaya dunia tahu. Demikian katanya. Hal apakah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan supaya didengar dunia? Sepertinya pada saat itu Tuhan Yesus ragu akan pengetahuan dunia akan besarnya kasih Allah kepada dunia. Sehingga Tuhan Yesus pun meragukan sebaliknya, besarnya kasih dunia kepada Allah. Sehingga Tuhan Yesus juga meragukan apakah dunia mau melakukan segala perintah Bapa. Karena hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa dirinya mengasihi Bapa secara penuh, mengasihi Bapa secara total, Bapa pencipta, Bapa sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi dia. Dan tentu Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Bapa yang sudah mempersiapkan tempat untuk kita selalu dekat dengannya. Bapa juga yang memberikan Roh Kudus, Roh penolong, dan Roh penghibur. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian, Tuhan Yesus sadar betul akan besarnya kasih Bapa itu, sehingga dia otomatis melakukan segala perintah Bapa. Dan Tuhan Yesus mau kita seperti itu. Dia mau dunia seperti itu. Dunia harus sadar akan besarnya kasih Bapa. Dunia harus selalu ingat akan besarnya kasih Bapa. Tuhan Yesus adalah contoh nyata bagaimana Bapa mengasihi dia dan bagaimana dia mengasihi Bapa, dan dia mau melakukan segala perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menunjukkan, ayo kita melakukan tugas, ayo kita melakukan segala perintah Bapa, karena Bapa sudah lebih dulu mengasihi kita. Di Alkitab kita ada sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah pernyataan mengenai murid yang dikasihi Tuhan. Siapakah dia, murid yang dikasihi Tuhan? Ya, dia Yohanes. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa ada pernyataan demikian? Apakah artinya Tuhan hanya kasih kepada Yohanes, pada murid lainnya tidak? Atau Tuhan lebih mengasihi Yohanes daripada murid-murid lainnya? Sejatinya tidak demikian. Tuhan tidak mengasihi Yohanes lebih daripada murid yang lainnya. Tuhan sama mengasihi semua murid, bahkan semua umat, juga termasuk kita. Pernyataan murid yang dikasihi Tuhan kemungkinan adalah pernyataan atau ungkapan hati dari Yohanes sendiri. Ungkapan ini hanya muncul di kitab Yohanes, kitab yang ditulis oleh Yohanes. 5 kali dia muncul. Sepertinya Yohanes sadar betul bahwa Tuhan mengasihi dia. Buat dia tidak main-main. Tuhan memang penuh mengasihi dia.
Efeknya, dampaknya, implikasinya, hanya Yohanes, murid yang berada dekat Tuhan pada saat Tuhan disalibkan, pada saat Tuhan mati. Bukan saja dia mau melakukan segala perintah Tuhan, tapi Yohanes tidak lagi takut di saat-saat seperti itu. Hal tersebut bisa terjadi karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia klaim bahwa dia murid yang dikasihi Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan pada ayat ini. Supaya dunia tahu, supaya dunia sadar, selalu ingat betapa besarnya kasih Bapa kepada dunia. Dan supaya dunia mau melakukan segala perintah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang mulia dan maha kasih. Terima kasih Bapa atas tempat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu malam ini yang memperingatkan kami untuk mau melakukan segala perintah-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami, selama ini kami tidak sadar besarnya kasih-Mu. Kurang sadar akan besarnya kasih Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ajarilah kami untuk mempunyai hati dan sikap seperti Yohanes murid-Mu. Bapa, kami mau serahkan hari-hari kami besok ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan lindungilah kami. Jagalah keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara, semua gereja-Mu, dan semua umat di dunia. Kami semua membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.